ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izza'i rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, yaitu petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam yang ada atau terdapat dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwasanya segala yang datang dari Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, merupakan pedoman bagi kita. Tutur katanya adalah pedoman, sikapnya adalah tuntunan, bahkan sejarahnya adalah panutan bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena fitnah-fitnah setiap zaman itu pasti ada. Kalau kita jauh dari pedoman atau firman Allah Subhanahu wa taala, jauh dari pimpinan, jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga jauh dari memahami kedua kitab ini dari pedomannya para ulama, maka kita akan terbawa arus mengikuti perasaan kita. Terlebih lagi kita sekarang berada atau sedang dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang setiap harinya datang silih berganti. Kalau kita tidak punya pondasi dalam menghadapinya, kalau kita hanya menggunakan perasaan saja, maka kita akan mengikuti kebanyakan orang sekarang ini. Padahal itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilihi." Jikalau kalian mengikuti kebanyakan semua orang atau kebanyakan orang, maka justru akan menyesatkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengikuti kebanyakan suara orang di muka bumi ini, maka justru itu akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Fitnah itu kan berbeda-beda. Makanya para ulama itu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu menjelaskan kesesatan agar kita tidak terjerumus dalam hal tersebut. Baik itu secara individu ataupun kelompok, namun tidak menyebutkan namanya, tapi menyebutkan gerakan-gerakannya, menyebutkan sifat-sifatnya, menyebutkan kesalahan-kesalahannya, agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan mereka. Makanya kalau kita lihat banyak para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu ada di antara para ulama tersebut rahimahumullah ta'ala yang membantah kesesatan, kesalahan-kesalahan mereka, yang tentunya juga tidak menyebutkan nama-nama. Oleh karena itulah mereka ini, orang sesat ini, selalu membenci dakwah kita, selalu membenci dakwah kita, dan juga memfitnah dakwah kita. Kenapa? Karena dakwah kita ini selalu menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan kenapa kita itu tidak mengkritik pemerintah misalnya?
Terlihat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang tidak pernah menerbitkan suatu buku yang menjelaskan tentang kesalahan pemerintah atau berceramah tentang kesalahan pemerintah. Tidak pernah. Justru para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kita untuk mendoakan para ulama, mendoakan para pemimpin kita selama mereka masih dalam agama Islam. Tidak pernah mengkritik. Kenapa? Di sini bedanya. Kalau kesalahan pemerintah itu hanya rusak dunia saja, hanya rusak dunia saja. Tapi kalau kesalahannya dai, misalnya du'atun ala abwab jahannam, kata Rasulullah SAW, di mana mereka itu para dai yang berada di pintu-pintu neraka. Kenapa? Karena mereka berdakwah menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi justru dengan dakwahnya mereka itu menjerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi, du'atun ala abwab jahannam. Mereka itu penyeru-penyeru, para dai yang mengajak mereka kepada neraka. Kenapa? Kalau kesalahannya dai, kemudian dia menyebarkan kesesatannya, rusak dunia apa neraka? Dunia apa akhirat? Dua-duanya rusak. Dunia rusak, akhirat juga rusak. Kenapa? Karena mengajak ke dalam atau kepada kesesatan mereka. Tapi kalau pemerintah hanya rusak dunia saja. Makanya kenapa para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkritik pemerintah? Karena itu hanya merusak dunia saja. Tapi kalau dai yang sesat merusak dunia dan akhirat kita. Makanya kita harus punya fondasi ilmu yang kuat dan juga memahami juga harus jangan salah, jangan asal-asalan, harus benar juga agar kita tetap berada dalam relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi contoh misalnya fitnah ketika Presiden Perancis yang menerbitkan kembali atau menyiarkan kembali karikatur atau apalah yang mencoreng atau mencederai, melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Semua kaum muslimin mengekangnya. Bahkan yang paling nyata itu adalah negara-negara Arab, Saudi Arabia misalnya, yang mereka tuduh anteknya Amerika. Justru mereka lah yang pertama kali mengucapkan pencekalan, embargo resmi negaranya untuk tidak lagi menggunakan produk-produk yang mereka produksikan. Resmi masyarakatnya, ulamanya, pemerintahnya. Nah, di negara kita ini ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, sebagai keturunan Nabi, cucu Nabi SAW, tetapi tidak pernah keluar satu kata pun untuk mencekal mereka. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada satu kata pun yang mencekal produk mereka. Ayo mengajak, tidak pernah. Mana buktinya katanya mereka itu cucu Nabi SAW? Katanya mereka itu sebagai apa? Keturunan Nabi SAW. Tapi mana buktinya? Bahkan sedunia tidak pernah yang ada dari pernyataan mereka yang dipublikasikan untuk mengajak kaum muslimin untuk embargo. Tidak. Ternyata hanya mereka bualan saja. Mereka hanya bualan saja. Orang Syiah misalnya, yang katanya mereka itu ulama-ulama mereka itu, mereka kenal dengan ayatullahnya itu, yang katanya semuanya itu sebagai keturunan Nabi. Tidak ada satupun kata dari mereka yang menyuruhkan kaum muslimin untuk mencekal atau memboikot produk-produk mereka. Tidak ada. Justru negara-negara Arab yang tidak pernah sombong, yang tidak pernah mengatakan kami cucu Nabi, yang tidak mengatakan, mereka lah yang paling terdepan membela Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu tidak hanya ucapan saja. Dari segi kenegaraannya, mereka menerapkan hukum Allah, mereka menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian undang-undangnya, kenegaraannya, semuanya, yang walaupun ada kesalahan-kesalahan itu wajar, tapi itulah
Setiap yang hak pasti akan berhadapan dengan yang batil. Kebenaran selalu akan banyak permusuhan-permusuhannya, termasuk orang-orang benci dakwah kita, dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita jangan sampai mengakui sunnah Nabi, mengaku sebagai ikutin sunnah Nabi SAW, tapi tingkah kita, ungkapan kita, amalan kita jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan dirinya kan ahlus sunnah wal jamaah, disingkat menjadi aswaja. Apa singkatannya? Aswaja. Aswaja itu nama wajan atau nama apa itu? Tetapi apa buktinya? Sunnah yang paling sepele saja mereka hina. Jenggot misalnya, celana yang di atas kaki misalnya. Justru mereka menghina sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang katanya ahlus sunnah. Apa sih kata ahlus sunnah itu? Ahlus sunnah, ahlun itu artinya orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, baik yang paling kecil atau yang besar. Nah, mereka mengaku seperti itu, tapi dalam amalannya, prakteknya, bahkan akidahnya pun jauh dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jangankan yang awamnya, yang alim pun juga demikian. Justru mereka menjauhkan kaum muslimin dari melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita membaca kitab ini agar kita tidak jauh dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita jangan hanya di pengakuan di bibir saja, akan tetapi di praktek kita, di amalan kita, perkataan kita, muamalah kita juga harus sesuai dengan akidahnya atau amalannya ahlus sunnah wal jamaah. Baik, kita masuk ke pasal yang ke-16 dari apa yang kita bacakan sebelumnya, yaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi hifdzil mantiqi wa ikhtiyaril alfaz. Fasal dalam petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga mantik lisan ini, dan juga dari dalam memilih kata-kata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala, kana yatakhayyaru fi khitabihi wa yakhtali ummati ahsan al-alfaz wa ajmalaha wa altafaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah selalu memilih kata-kata untuk umatnya itu ahsanul alfaz, kata-kata yang paling baik, kata-kata yang paling indah didengar, mudah untuk dihafal, mudah untuk diamalkan, wa ajmalah, dan juga kosakata yang paling indah, kemudian altafaha, dan juga yang paling lembut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ciri khas dalam bersabda, yaitu jawami'ul kalim. Apa itu istilahnya? Jawami'ul kalim, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bersabda sedikit tapi singkat dan padat maknanya, sehingga dikatakan jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih alfaz, kosakata, kata-kata yang begitu indah, yang begitu mulia, dan begitu ringan, latif, yang begitu lembut untuk dihafalkan. Nah, sekarang pertanyaan kita buat diri kita sendiri, Nabi sudah bersabda menggunakan kata-kata yang indah, yang mudah, yang lembut untuk diucapkan. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita atau berapakah kata-kata atau hadis yang pernah kita hafal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita mengikuti atau mengatakan kami ini sebagai orang yang salafi. Apa salafi itu? Mengikuti salaf, tapi dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Jangan hanya kita menghafalkan hadis qul bid'ah dhalalah saja. Jangan hanya kita menghafal hadis apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Ada banyak hadis yang lainnya yang harus kita hafal juga.
Jangan sampai itu saja yang kita sampaikan kepada masyarakat. Ada banyak hadis yang Nabi ucapkan yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih lembut, yang harus kita ketahui. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'adaha min alfadhi ahli jafa wal ghidhah wal fush. Dan kosakata Nabi itu, kata-katanya jauh dari perkataannya orang-orang yang jafa, yang keras, bentak, hardikan ataupun yang lainnya. Wal ghidhah, ghidhah itu sangat-sangat keras, sangat-sangat kalau pakaian itu ghalid itu yang tebal. Jadi ungkapannya tidak pernah sekeras itu, sangat lembut sekali ucapannya. Wal fuhsh, dan juga perkataan jorok. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari perkataan seperti ini. Ungkapannya dirindukan untuk didengar. Kalau beliau berbicara, hati ingin terus mendengarkan ungkapan-ungkapannya, bahkan rindu untuk mendengarkan. Itulah ciri khas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapannya itulah merupakan hiburan. Jadi kalau para sahabat gundah gulana, gelisah, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan ucapan-ucapan beliau, mendengarkan untaian kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maknanya, kandungannya, isinya, bahkan kedengarannya begitu indah sekali. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lam yakun fahisha wala mutafahisha wala dhahaya wala fadda. Beliau tidak pernah sekali mengucapkan kata-kata fahisha. Dari tindak tanduknya, gerakannya, dan juga pemilihan kata, tidak pernah mengatakan kata-kata yang seronok. Seronok ya. Ada perbedaan kata seronok dengan Indonesia dengan Malaysia. Kalau seronok di Malaysia itu indah. Kalau seronok di Indonesia jorok. Hati-hati. Kalau seronok di Malaysia, ada yang pernah ke Malaysia? Belum pernah ya? Seronok katanya, bagus kata mereka. Tapi kalau kita apa seronok? Jelek sekali. Wala mutafahisha. Dan beliau juga tidak pernah bergerakan itu. Pergerakan beliau itu juga mengundang kata-kata yang kata jorok. Wala dhahaba. Dan juga tidak pernah juga beliau mengucapkan kata-katanya itu yang merupa menuduh, menuding, kemudian mengundang permusuhan. Tidak pernah. Wala faddan, dan juga tidak juga, ini semuanya kata-katanya sama sih maknanya, yaitu tidak jorok, tidak seronok, tidak kotor, semuanya indah untuk didengar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakrahu an yasta'mil al-lafdha asy-syarifa al-musawwan fi haqqi man laysa kadzalik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci menggunakan kata-kata yang mulia, yang penuh dengan kebenaran, yang juga digunakan bukan pada orang yang memiliki, yang banyak dikatakan orang seperti itu. Misalnya ada orang yang sikapnya buruk, dan kata-kata yang baik ini Nabi tidak pernah mengatakan pada orangnya. Tidak pernah digunakan kata-kata yang indah ini kepada orang-orang yang ini, yang buruk. Walaupun itu orangnya buruk, tapi beliau tidak pernah mengatakan orang itu buruk, gini. Tidak pernah. Beliau selalu menjauhi kata-kata tersebut. Wa yasta'mil lafdzal mahin al makruha fi haqqi man laysa min ahli. Dan juga kebalikannya juga. Ada orang yang baik, Nabi juga tidak pernah menggunakan memuji dia untuk mengatakan kata-kata yang baik untuk orang-orang yang juga dibenci. Bisa ngerti ya? Artinya apa? Dalam istilah kerennya proporsional, sesuai porsinya. Kalau air ini bersih, ya bersih. Kalau air ini kotor, ya kotor. Kan begitu kan?
Atau ketika antum jual madu, ini ada sedekah madu nih. Kalau madunya asli ya bilang asli, kalau palsu ya bilang palsu. Jangan ditukar. Oh, masalah ini airnya bersih karena gini. Akhirnya orang beli. Atau airnya bersih tapi bilang kotor gini tidak. Nabi mengucapkan kata-kata sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan porsinya. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Apalagi dalam mensifati orang-orang. Kemudian siapakah mereka itu? Yang mana Nabi SAW tidak menggunakan kata-kata itu, tidak sesuai dengan orangnya. Faminal awwal mana'ahu ayyuqal munafiq ya sayyidina. Di antara yang pertama itu Nabi SAW melarang menggunakan kata-kata kepada orang munafik sayyiduna. Sayyid. Kalau di Yaman Sayyid itu digunakan untuk turunan Nabi, Sayyid. Kalau di Indonesia Habib. Ya, Al-Habib digunakan buat siapa? Untuk ya turunan Nabi. Kalau di Iran Ayatullah ataupun yang lain. Kalau di Yaman seperti apa? Nggak tahu ya. Oh, ini enggak. Di Malaysia ada pernah Malaysia? Nggak tahu. Dan Nabi SAW tidak pernah menggunakan kata-kata yang bagus, dilarang untuk digunakan kepada orang-orang munafik menggunakan sayyidina. Kenapa? Fa innahu in yaku sayyidan faqad askhatakum rabbukum azza wa jalla. Kenapa? Karena kalau seandainya dia itu sayyid atau habib misalnya, maka sungguh kalian telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalian telah membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Faqad asqattum rabbakum azza wa jalla. Sungguhnya kalian telah membuat Rabb kalian murka kepada kalian. Wal iyadu billah. Wa man'ihi min tasmiyati Abi Jahal bi Abil Hakam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menamakan Abu Jahal dengan Abu Hakam. Memang Abu Jahal ini dulu di antara kunyahnya Abu Al-Hakam. Apa itu Abu Al-Hakam? Seorang yang memiliki banyak kebijaksanaan, orang memiliki banyak hikmah, Abu Al-Hakam. Makanya Nabi melarangnya, panggil saja Abu Jahal, bukan Abu Al-Hakam. Abu Jahal itu artinya seorang yang selalu memiliki kebodohan. Kebodohannya kuadrat, bertingkat-tingkat kebodohannya. Kenapa? Bukan karena dia seorang doktor, bukan karena dia seorang profesor, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai orang yang goblok. Sama juga dengan sekarang ini. Walaupun dia profesor doktor, kalau menghina sunnah Nabi, maka dia orang paling goblok. Pendengar kan antum dulu, ada orang yang profesor doktor mengatakan bahwasanya kenapa orang yang berjenggot itu karena otaknya ya iya, semakin panjang semakin bodoh katanya. Itu yang mengatakan bukan orang awam. Dan ijazahnya bukan abal-abal. Itu S1, S2, S3-nya di Saudi Arabia, di Ummul Qura lagi. Apa mengatakan apa? Itu tadi. Jangan lihat gelarnya. Lihatlah amalannya. Kalaupun dia bergelar profesor tapi amalannya udah jauh dari sunnah Rasul, maka dialah orang yang paling goblok sebenarnya. Kebalikannya, ada orang yang tidak punya pendidikan, cuman nggak pernah kuliah mungkin, tapi mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan dia juga akidahnya benar, maka itulah profesor yang sebenarnya. Nggak perlu ijazah. Dan Nabi mengatakan demikian. Itulah isyarat Nabi kita Muhammad SAW. Wa kadzalika taghyiruhu li ismi Abil Hakam min as-sahabati bi Abi Shuraih. Dan juga Nabi SAW pernah juga merubah nama seorang sahabat yang juga bernama Abul Hakam. Abul Hakam. Sebab Abul Hakam itu artinya orang yang penuh dengan tazkiyah atau memberikan dia tazkiyah, pujian-pujian.
orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Nabi, ada sahabat yang mengatakan dirinya Abul Hakam, langsung mengganti namanya dengan Abu Shuraih. Abu Shuraih. Shuraih itu suatu sifat yang diberikan Nabi kepada orang-orang yang sering menjelaskan. Dia kata syarah. Jadi Shuraih itu dia mampu, kayak dulu kan ada namanya Departemen Penerangan. Iya. Dia juga menjelaskan, menerangkan. Makanya dikatakan Abu Shuraih. Wa qala innallahu wal hakam. Nah, ini alasannya kenapa melarang manusia, makhluk menamakan dirinya Al-Hakam atau Abul Hakam. Karena Allah, Nabi mengatakan innallahu wal hakam. Sungguhnya Allah itulah yang hakam, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan hikmah. Ilaihil hukmu, dan hanya kepada Allah lah kita berhukum, bukan kepada Dia, kepada hamba-hamba ini. Hanya kepada Allah kita berhukum. Wa min dzalika nahyuhu lil mamluki ay yaqula li sayyidihi bi sayyidihi rabbi wa rabbati. Dan juga di antara tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Nabi melarang kepada para budak-budak untuk memanggil tuannya dengan Rabbi wa Rabbati. Rabb itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisayyidi ay yaqula limunuki abdi, dan juga tidak boleh juga kepada seorang raja atau seorang pemilik budak untuk mengatakan kepada budaknya wahai hambaku. Tidak. Wahai hamba. Sebutkan ya nama-nama yang indah. Jangan dia seorang budak tidak boleh memanggil tuannya wahai Rabbku. Kebalikannya, seorang tuannya tidak boleh memanggil hambanya wahai budakku, wahai hambaku. Wahai hambaku tidak boleh. Kenapa? Wallahu Rabb. Allah lah Rabb dan kitalah hambanya. Nah, ini juga jangan sampai kita terpengaruh dengan sinetron-sinetron yang ada, yang tersebar di televisi. Apalagi ibu-ibu yang suka nonton sinetron India. Itu kan ada namanya Sang Dewi. Wahai dewa. Apalagi ada kata-kata hamba. Apalagi drama-drama klausal ya, yang ada laga-laganya itu kan hamba, ya? Apa namanya? Puisi? Wisnu. Ya pokoknya yang itu yang ada kata-kata hamba, minta maaf. Begitulah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah melebihi kapasitas sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu dikatakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabb itu hanya Allah yang memiliki sifat Rabb tersebut. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka itu menyembah Rabbnya hadzal bait, bukan manusia. Bukan manusia. Dan anak-anak muda sekarang juga karena seringnya nonton seperti ini, mereka terbawa. Apa contohnya? Sering kita dengar Dewi Fortuna. Bukan Fortuner. Fortuna. Kalau Fortuner apa? Mobil. Oh, ini Dewi Fortuna belum berpihak pada mereka. Apa maksudnya itu? Itu Dewi Fortuna siapa itu Dewi Fortuna itu? Ini juga kesyirikan, hati-hati. Ini juga hati-hati. Sering kita mendengar itu biasanya para komentator apa namanya? Sepak bola ya. Dewi Fortuna belum memihak pada mereka. Waliyadzubillah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Dewi. Dan ingat, Dewi itu adalah apa? Tuhan. Jadi Fortuna itu adalah nama Dewi. Nama Tuhan keberuntungan namanya. Makanya dikatakan Dewi Fortuna, Tuhan keberuntungan. Nanti kalau kita mengatakan Dewi Fortuna berarti apa? Dan juga sekarang digunakan dalam apa? Dalam pilkada sekarang.
Bahkan ada yang sudah mengatakan, oh ini yang menang. Dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala, mengutus wal'iyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, wa min hadza qaulul khatib alladhi qala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa bi'sal khatibu anta. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kepada pernah berkata kepada seorang khatib yang mengatakan wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Jadi barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Ini yang harus juga diucapkan pada setiap khatib ketika sedang berkhutbah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Itu sabda Nabi. Allah, firman Allah kan, faqad ata Allah. Iya, faqad ata. Wa man yuti'i rasul faqad ata Allah. Jadi barang siapa yang mentaati Allah, Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa man yuti'illaha wa rasulahu, kalau ayatnya faqad faza fawzan 'azima. Nah, di sini sabda Nabi faqad rasyad. Sesungguhnya dia telah mendapatkan rasyad. Apa rasyad itu? Petunjuk dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sihima, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad ghawa, maka dia telah ghawa. Bukan lagho. Ada lagho, ada ghawa. Apa bedanya lagho dengan ghawa? Wa man lagha fala jum'atan. Kalau lagho itu perbuatan sia-sia. Kalau ghawa melampaui batas. Bukan ghawa kompi, bukan. Bi'sal khatibu anta. Kenapa? Sebaik-baik khatib itu kamu, ketika orang yang mengatakan demikian. Wa min dzalika qawluhu la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allah thumma sya'a fulan. Dan juga jangan juga kalian mengatakan masya Allah wa sya'a fulan. Masya Allah, kemudian kita gandengkan dan kamu. Kita sering mengucapkan kalau seandainya tidak ada kamu, mungkin karena begini. Ingat, hati-hati, perkataan ini mengandung kesyirikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dahulukan kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian bukan dan kamu. Kalau seandainya bukan karena Allah, kemudian kamu, maka tidak begini. Kemudian walakin qulu masyaallah tsumma syaa fulan. Katakanlah ada kemudiannya. Yang kedua dari bagian ini adalah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ay yutliqa alfadz dhammi ala man laysa min ahliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang sifat-sifat hinaan kepada orang yang tidak berhak menerima hinaan tersebut. Kalau yang pertama, sifat pujian yang diberikan kepada bukan orangnya. Nah, sekarang ada sifat hinaan yang juga bukan pada orang. Seperti seorang yang mencela waktu. Wah, jelek hari ini. Wah, jelek minggu ini. Jelek bulan ini. Itu sudah mencela waktu. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Orang ketika menikah harus menentukan harinya, tanggalnya, bulannya, bahkan jamnya pun ditentukan. Siapa menentukan? Dukunnya. Padahal dukun itu nggak tahu juga apakah hari itu hari baru. Lagi sekarang ini katanya musim hujan, ada pawang hujan. Wal'iyadzubillah. Hati-hati dengan perkataan tersebut. Jadi tidak boleh juga menghina waktu ini. Kata apa? Innallaha wad-dahr. Sesungguhnya Allah itulah yang menciptakan waktu itu. Zaman ini. Kenapa? Kalau kita menghina waktu, berarti kita juga menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan waktu ini. Dan semua waktu itu baik. Tidak ada yang buruk. Wal'iyadzubillah. Nah, dalam hal ini insyaallah kita akan jelaskan ada banyak hal tentang waktu ini. Bagaimana
seperti apa contohnya, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, karena ini sangat panjang bahasannya. Ini menyangkut akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada kaitannya dengan lisan kita. Tadi kan kita katakan mengenai lafaz-lafaz kata-kata. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau ditambahkan, atau mungkin dikoreksi. Fadhal, wallahu ta'ala alam. Fadhal. Berbicara bahwa hari ini baik, yang ini baik, kalau kita kawin hari ini yang baik. Kalau kita bersama mereka misalnya, kita diam karena tidak memiliki dalil atau hujah untuk membantah mereka. Bagaimana posisi kita, apakah kita berdosa atau bagaimana berdosa? Enggak. Kalau ada orang seperti itu, ketika mengatakan hari ini baik, hari ini buruk, kalau saya balik bertanya, apa ciri-ciri, tanda-tanda, barometer, indikator hari baik dan buruk? Gitu kan? Apa ciri-cirinya? Apa perbedaannya? Apa tanda-tandanya? Apa barometernya? Apa indikator? Banyak sekali itu. Maka dia tidak akan pernah bisa menjawabnya. Berarti ketika dia tidak pun jawab, berarti semua hari baik. Apa bedanya hari ini dengan ini hari Senin ya? Hari Selasa? Di mana baiknya? Di mana buruk? Balik bertanya. Kalau antum diam misalnya, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini bagian dari perkataan yang mungkar. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang melihat kemungkaran, dan dia berubah dengan tangannya. Iya, dia nggak mampu dengan lisannya, dengan menjelaskan tadi. Antum balik bertanya. Ya pura-pura antum nggak tahu lah. Ketika dia mengatakan demikian, balik bertanya, oke lah, saya nggak tahu. Hari baik mana buruk? Bertanya, mana sih ciri-cirinya? Tahu nggak ciri-ciri hari baik mana buruk? Mana ciri-cirinya? Tahu nggak ciri-cirinya? Mana indikatornya? Mana barometernya? Kan kalau kita ingin melihat orang itu berhasil dan tidak berhasil, kan ada apa indikator Bu Hamdi? Bu Hamdi, apa indikator itu bahasa Indonesia? Tolak ukurnya, iya, iya. Gimana cara kita orang itu mengatakan ini berhasil atau tidak berhasil? Kan ada syarat-syaratnya harus terpenuhi. Nah kalau tidak ada, berarti dia mengatakan perkataan yang hoak, yang mana dia sendiri nggak tahu bagaimana cara membedakan hari yang baik dan hari yang buruk. Ya kan? Apalagi sekarang ini musim hujan, musim apa? Hari ini hari bagus katanya, tiba-tiba hujan. Nggak ada yang bisa menentukannya. Dan ketahuilah semua hari baik. Jadi itulah percaya apa namanya? Kalau memang dia tidak mau ya tinggalkan saja. Wallahu ta'ala. Habis perkara kan? Fadhal. Nah, tahu antum mau bertanya? Tanya. Tadi kan sudah dibahas terkait kata-kata yang bisa mengacu pada aturan seperti di perkebunan. Iya, kesyirikan dan kekufuran. Demi cintaku padamu, demi cintaku padamu. Jadi pertanyaan adalah apakah ini kekufuran secara mutlak? Kan saja ada orang yang mengatakan karena dia belum tahu ilmunya sehingga dia berkata demikian. Apakah itu kekufuran secara mutlak terjadi dengan kata-kata tersebut atau masih ada perincian lagi? Dan berikutnya untuk bertaubat dari hal itu, misalnya kita pernah melakukan hal yang tersebut katakan, atau kita mesti bersyahadat ulang, atau ternyata syahadat yang ada di dalam sholat ketika tasyahud itu termasuk hal kita bertobat dari kesyirikan. Nah, barakallahu fik. Sangat penting pertanyaannya. Yang pertama, ketika ada orang yang mengucapkan demikian kata-kata tadi itu, apakah dia kufur
kufurnya keluar dari Islam atau kufur yang lainnya. Di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada awamnya, ada alimnya. Kalau ada orang awam yang tidak mengetahui hal-hal tersebut, karena kebodohannya, kejahilannya mengatakan demikian, maka dia berdosa dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang yang kedua, orang awamnya, orang alimnya, dukunnya misalnya, meyakini bahwasannya hari itu hari yang buruk atau mengucapkan kata-kata buruk, dukunnya mengatakan demikian, maka dia telah kufur. Dia telah kufur. Nah, kalau dukunnya mengatakan demikian, maka kufurnya kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Hati-hati kalau dukunnya. Tapi kalau orang awamnya tidak. Kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau dukunnya, dukun itu kan ada dua, ada yang sakti dan tidak sakti. Dukun yang sakti itu kapan dia sakti, semakin dia kufur semakin sakti dia. Kalau hanya dukun sebatas gitu itu bukan dukun sakti namanya, dukun abal-abal itu. Dukun yang sakti itu semakin dia kufur semakin sakti dia. Apalagi dia mengatakan saya bisa membaca ini, saya bisa menerawang ini, bahkan dia bisa mengetahui alam gaib, berita-berita gaib. Itu dukun sakti itu. Dan sakti itu sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kufur, maka kufur ini adalah kufrun yukhrijuhu minal millah. Kenapa dikatakan demikian? Jangankan dukunnya, orang yang datang saja. Ada dua orang kan? Orang yang datang kepada dukun. Nabi bersabda apa? Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun, bukan dukunnya. Dukun sudah kafir sudah. Sepakat ulama. Yang datang ini. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia mempercayainya, semuanya percaya, maka dia telah kufur. Nah, percaya ini juga ada dua hal. Kalau percaya persis apa yang dikatakan dukun, maka dia kufur. Tapi kalau percayanya asal-asalan, maka kufurnya duna kufur. Tidak sampai dia keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Orang yang kedua, man ata kahinan arrafan lam tuqbal minhu, atau apa yang lam tuqbal lahu salat 40 yawman. Orang yang kedua datang, tapi dia tidak pernah percaya, hanya iseng saja. Hanya dia iseng bertanya, kata Nabi, sholatnya tidak diterima berapa? 40 hari. Dan sekarang perdukuan itu pindah di dunia maya. Di mana itu? Di dunia maya yang bernama Facebook. Itu Facebook ya? Ada yang namanya game, permainan. Dia bisa meramal masa depan Anda. Pernah baca enggak? Pernah tahu ya? Berarti pernah pengalaman berarti. Ada iseng-iseng di situ. Kebetulan kamu jadi gini, ada jadi bupati, gubernur segala macam. Ingat itu juga bagian dari ini tadi. Mendatangi dukun hanya iseng-iseng bertanya. Ingin mengetahui apa kriteria dia. Bahkan dia bisa baca sifat-sifat kita. Kamu ini seperti ini, gini. Nah, ini juga hati-hati dengan aplikasi seperti ini. Bisa jadi itu awal pintu masuk kita dari Islam, atau awal pintu masuk kita mempercayai dia. Hati-hati, waliyadzubillah. Walaupun hanya sepele kan. Makanya kenapa Islam mengunci pintu-pintu itu agar kita tidak terus. Kenapa orang yang coba sekali ketagihan, coba lagi. Akhirnya ujung-ujungnya yang awalnya tidak percaya, akhirnya percaya. Kenapa awalnya nggak percaya? Hanya iseng. Tapi ketika dia bertanya, kok mirip ya? Kok sama ya kan? Iya nggak? Oh iya, kok sama ya? Oh iya benar nih katanya. Hanya dia ketagihan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia percaya 100%. Oh benar ini, saya sudah buktikan gini. Yang awalnya tidak percaya, akhirnya dia percaya. Itu bagian dari syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya Islam apa? Mengunci semua pintu kesyirikan. Sama dengan syirik, sama dengan zina. Segala pintu dikunci. Waliyadzubillah. Wallahu taala. Mungkin itu jawabannya. Yang kedua tadi,
Saya lupa malah. Tobatnya Saya bertobat. di Nasrani sudah mau hidup tobatnya. Ya, selama orang itu masih hidup, maka dia punya kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang sudah mati dalam kesyirikan, nggak ada taubat bagi dia. Tapi kalau dia belum mati, dia sadar, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa taubatnya? Minimal dia mengucapkan astagfirullahaladzim, kemudian dia meninggalkan semuanya itu. Dia ada 4 syarat taubat itu. Menyesalinya, tidak mengulang kembali, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya dan berazab untuk tidak mengulang kembali. Itu 4 syaratnya itu. Karena demikian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Masih ada waktu? Masih? Enggak perlu saya tahu. Ada lagi? Masih ada waktu? Tolong, yang lainnya? Beribat, tolong. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.